Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Reza dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari proyek akhir mata kuliah basis data yang telah kami kerjakan. Proyek ini kami beri nama IndiStage, sebuah sistem manajemen basis data yang dirancang khusus untuk mengelola kompleksitas penyelenggaraan festival musik indie. Nah, sebelum kami mulai lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan anggota tim yang bekerja di balik proyek ini. Perkenalkan, nama saya Zahra Aulia Rahmani, dan rekan saya Latif Wibowo, lalu ada Fatiatur Rahman dan Natania Belva. Oke, selanjutnya. Nah, proyek kami ini berdasarkan dari masalah nyata di industri festival musik. Manajemen sebuah festival melibatkan data yang sangat kompleks, mulai dari jadwal artis, alokasi panggung, hingga penjualan tiket. Nah, pengelolaan yang manual seringkali tidak efisien dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, kami merancang IndiStage menggunakan MySQL untuk menjadi otak digital yang mampu mengintegrasikan seluruh informasi tentang festival secara efektif dan konsisten. Baik, selanjutnya, secara efektif dan konsisten. Baik, selanjutnya, dari latar belakang tersebut, kami merumuskan 5 masalah utama yang ingin kami selesaikan. Yang pertama ada masalah integritas data yang kompleks, kedua menjaga integritas dan konsisten data saat ada perubahan, ketiga kebutuhan otomatisasi proses operasional, keempat menyederhanakan akses informasi untuk laporan analitis, dan yang terakhir menjamin keamanan akses melalui kontrol berbasis peran. Selanjutnya, menjawab rumusan masalah tersebut, kami menetapkan 5 tujuan teknis yang jelas, yaitu mengimplementasi skema database yang logis, membuat thread procedure untuk otomatisasi bisnis, menerapkan triggers untuk logging and backup, membangun views untuk menyederhanakan laporan, dan mengatur hak akses penuh pengguna untuk kenyamanan. Nah, dengan tercapainya tujuan tadi, proyek ini memberikan 4 manfaat utama. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, mendukung pengambilan keputusan lebih baik melalui data real time, menjamin keamanan dan integritas data, serta memberikan nilai edukasional bagi kami sebagai studi kasus praktis. Selanjutnya, nah secara konsep, IndiStage ini adalah pusat pengelolaan data festival untuk membangunnya. Untuk membangunnya, kami mengidentifikasi entitas utama yang menjadi tabel inti, yaitu pertama ada festival, panggung, artis, jadwal pentas, jenis tiket, transaksi tiket, dan kontak festival. Selanjutnya, berikutnya adalah visualisasi dari skema database kami. Nah, diagram ini menunjukkan bagaimana tabel-tabel inti seperti festival dan artis terhubung. Perhatikan juga adanya tabel pendukung seperti log kuota tiket dan backup jadwal pentas yang diisi secara otomatis oleh triggers. Selanjutnya, saya akan merincikan hubungan antar tabel ya. Di sini, tabel festival memiliki relasi one-to-many ke panggung dan jenis tiket. Lalu jadwal pentas berfungsi sebagai junction table yang menghubungkan festival, panggung, dan artis. Nah, sementara transaksi tiketnya adalah tabel transaksional yang terhubung ke jenis tiket. Selanjutnya, nah, pada slide ini dan seterusnya, saya akan menunjukkan contoh data dari setiap tabel utama menggunakan select bintang. Nah, select bintang ini untuk memverifikasi bahwa struktur kami itu fungsional. Kita juga bisa lihat dari isi tabel festival di sini, menampilkan data-data dari tabel festival. Next. Select bintang from panggung ini menampilkan semua data dari tabel panggung. Next. Select bintang from artis, ini menampilkan seluruh data artis dari tabel artis. Next. Select bintang from jenis tiket, ini menampilkan semua data dari tabel jenis tiket. Next. Select bintang from jadwal pentas ini menampilkan semua data jadwal pentas pada tabel jadwal pentas. Next. Select bintang from transaksi tiket ini menampilkan semua data dari tabel transaksi tiket. Next. Terakhir, ini adalah select bintang from detail kontak festival menampilkan semua data dari tabel detail kontak festival. Next. Sekarang kita masuk ke view. View adalah tabel virtual untuk menyederhanakan query. View pertama ini view jadwal pentas detail. Kami buat untuk menerjemahkan ID-ID di tabel jadwal menjadi informasi nama, artis, panggung, dan festival yang lengkap dan mudah dibaca. Berikutnya, view artis by festival. Secara spesifik menjawab pertanyaan bisnis, siapa saja artis di sebuah festival. Nah, view ini menggabungkan data dari tabel jadwal, festival, dan artis. Nah, kemudian mengurutkannya agar mudah dibaca. Nah, ini sangat berguna untuk tim marketing. Ini selanjutnya ada view analitis terpenting kami, view rekap penjualan tiket festival. Ia secara otomatis menghitung total tiket terjual, total pendapatan, dan sisa kuota. Nah, yang terpenting, ia hanya menghitung transaksi yang statusnya lunas, sehingga menyajikan informasi bisnis yang akurat buat manajer. Selanjutnya, view terakhir. View festival dengan kontak berfungsi untuk menyatukan kembali data dari tabel festival dan detail kontak festival. Nah, kedua tabel ini sengaja kami pisah saat proses normalisasi, dan view ini mempermudah pengguna untuk melihat datanya secara terpadu. Nah, untuk membuat sebuah view, kita menggunakan sintaks create view nama view as diikuti dengan query select yang kita inginkan. Setelah dibuat, kita bisa melihat isinya sama seperti tabel biasa, yaitu dengan perintah select bintang from nama view. Nah, selanjutnya di sini ada indeks. Indeks dalam database berfungsi sebagai indeks di buku, yaitu mempercepat proses pencarian data. Kami membuat 3 indeks strategis pada kolom nama artis, tanggal pentas, dan status pembayaran. Nah, cara membuatnya itu, kita membuat indeks menggunakan perintah create index, lalu nama indeks, on,
nama table, lalu nama kolomnya. Untuk memverifikasi bahwa indeks telah berhasil dibuat, kami menggunakan perintah show index from nama tabel. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini adalah start procedure. Start procedure ini adalah kumpulan perintah SQL yang disimpan sebagai satu unit. Nah, start procedure yang pertama ini adalah SP tambah jadwal pentas. Ini adalah prosedur sederhana untuk memasukkan data jadwal baru dengan parameter yang jelas sehingga mengurangi risiko kesalahan input. Next. Selanjutnya di sini adalah SP proses pembelian tiket. Kami menggunakan start transaction dan commit di dalamnya. Ini memastikan automaticity, yaitu artinya dua aksi, yaitu insert data transaksi dan update kuota tiket harus berhasil semua. Jika salah satu gagal, seluruh proses akan dibatalkan. Next. Nah, satu di sini adalah SP update status festival otomatis. Ini dirancang untuk dijalankan secara periodik, yaitu secara otomatis memeriksa tanggal hari ini atau current date dan mengubah status festival menjadi jadi berlangsung atau selesai. Ini adalah sebuah tugas perawatan data yang penting. Okay, next. Di sini ada SP update kontak festival. Nah, ini adalah surat prosedur terakhir. Surat prosedur ini tujuannya untuk menyediakan cara yang aman dan terkontrol untuk memperbarui detail kontak sebuah festival tanpa harus memberikan akses update langsung ke tabelnya. Nah, cara membuatnya itu menggunakan sintak create prosedur, lalu nama prosedur, terus isi query-nya, begin, isi logikanya, dan end. Untuk menjalankannya, kita cukup menggunakan perintah call nama prosedurnya. Oke, next. Kita masuk ke trigger. Trigger adalah prosedur otomatis yang berjalan sebagai respon terhadap modifikasi data. Trigger pertama ini adalah after insert transaksi tiket. Ini berjalan setelah transaksi baru dibuat. Tugasnya adalah mencatat detail perubahan kuota ke dalam tabel log kuota tiket seperti audit trail. Next. Trigger before update festival status berjalan sebelum status festival diubah. Nah, ini menggunakan if old status festival, new status festival untuk memastikan log hanya dibuat jika nilainya benar-benar berubah. Lalu next. Ada trigger before delete jadwal pentas. Ini adalah mekanisme pengaman kami. Nah, ini trigger ini sebelum sebuah jadwal dihapus, trigger ini secara otomatis menyalin data yang akan dihapus itu ke dalam tabel backup jadwal pentas. Nah, ini mencegah kehilangan data yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mendemonstrasikan project database kami yang berjudul DB Indistek di MySQL Workbench. Yang pertama, ada drop database if exists DB Indistek. Ini digunakan untuk menghapus database DB Indistek jika memang ada, agar kita bisa memulai dari awal tanpa error atau konflik data lama. Selanjutnya di sini ada create database DB Indistek. Create database DB Indistek digunakan untuk membuat database baru dengan nama DB Indistek sebagai tempat menyimpan semua data festival. Selanjutnya di sini ada use DB Indistek, digunakan untuk mengaktifkan database DB Indistek agar semua query berikutnya dijalankan di dalam database ini. Dan selanjutnya kita akan membuat table-table untuk di dalam database kita. Di sini ada beberapa query untuk membuat table. Salah satu contoh adalah create table festival. Ini di sini digunakan untuk membuat table festival yang menyimpan data inti tentang festival seperti nama, tanggal, lokasi, deskripsi, dan status. Kolom ID festival berfungsi sebagai primary key dan akan otomatis bertambah. Dan selanjutnya kita akan menambahkan data-data untuk table kita. Di sini kita menambahkan data-data untuk table-table yang ada di dalam database kita. Salah satunya adalah insert into festival. Digunakan untuk menambahkan data festival ke table festival, lengkap dengan nama, tanggal, lokasi, deskripsi, dan statusnya. Contohnya seperti IndieWeb Fest 2024. Nah, selanjutnya di sini ada query select bintang from. Digunakan untuk menampilkan seluruh data dari masing-masing table di dalam database. Misalnya, select bintang from festival, menampilkan semua data festival. Nah, di sini saat kita jalankan, kita akan melihat di dalam table festival terdapat data-data seperti ID festival, nama festival, tanggal mulai, tanggal selesai, lokasi, hingga deskripsi. Ini berguna untuk melihat isi table dan memastikan data sudah masuk dengan benar. Selanjutnya kita akan membuat view. Di sini kita membuat beberapa view dan salah satu contohnya ada create view v jadwal pentas detail. Query ini membuat view bernama v jadwal pentas detail yang menampilkan jadwal lengkap penampilan artis termasuk nama panggung, nama artis, genre, tanggal, dan waktu tampil. Data diambil dari beberapa tabel, jadwal pentas, festival, panggung, dan artis yang digabung menggunakan join, lalu diurutkan berdasarkan tanggal dan jam tampil. View ini mempermudah kita melihat seluruh jadwal dalam satu tampilan tanpa perlu join manual lagi. Nah, di sini ada select bintang from jadwal pentas detail. Saat kita jalankan, akan menampilkan seluruh isi view jadwal pentas detail, yaitu daftar lengkap penampilan artis di festival, mulai dari nama festival, nama panggung, nama artis,
genre musik, hingga tanggal dan waktu tampil. Ini berguna untuk mengecek jadwal pentas secara cepat dan informatif. Selanjutnya, kita akan membuat indeks. Kita di sini membuat 3 indeks untuk database kita. Salah satu contohnya adalah create index IDX nama artis on artis. Digunakan untuk membuat indeks pada kolom nama artis agar proses pencarian data artis berdasarkan nama jadi lebih cepat dan efisien, terutama saat data artis sudah banyak. Selanjutnya di sini ada show index from artist. Saat kita jalankan, akan menampilkan daftar indeks yang ada di tabel artis, termasuk nama indeks, kolom yang diindeks, dan tipe indeksnya. Ini berguna untuk mengecek apakah indeks sudah berhasil dibuat dan digunakan oleh sistem database. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke storage prosedur. Ini tuh untuk menambah jadwal pentas artis ke dalam tabel jadwal pentas secara otomatis. Nah, jadi tuh kita cukup isi ID festivalnya, panggung artis, terus tanggal pentas, waktu mulainya kapan, dan waktu selesainya. Sekarang kita running dulu. Oke, dia berjalan. Nah, sekarang kita bisa manggil storage prosedur tambah jadwal pentasnya. Nah, di sini keterangannya adalah jadwal pentas berhasil ditambahkan. Oke. Lanjut ke storage prosedur proses pembelian tiket. Prosedur ini itu otomatis memproses pembelian tiket. Sistem hitung harga total, simpan transaksi, update kuota tiket, dan buat kode tiket unik otomatis. Kita akan merun storage prosedurnya. Oke, ya berhasil. Sekarang kita bakal manggil storage prosedur proses pembelian tiketnya. Nah, di sini ada pemberitahuan pembelian tiket berhasil. Lanjut ke storage prosedur update status festival otomatis. Prosedur ini otomatis update status festival jadi selesai, berlangsung, atau akan datang sesuai tanggal harinya. Admin nggak perlu ubah status satu-satu secara manual. Sekarang kita run. Nah, runnya sudah berhasil. Sekarang kita manggil storage prosedur update status festival otomatis. Yeps, di sini keterangannya yaitu status festival berhasil diperbarui versi amannya. Masih berhasil. Lanjut ke storage prosedur kontak festival. Nah, prosedur ini tuh untuk memperbarui kontak penyelenggara festivalnya. Jadi tinggal masukin ID festival, email kontak tuh otomatis terupdate. Lanjut kita run. Ya, runnya juga berhasil. Kita bakal call si update kontak festivalnya. Nah, di sini ada keterangan detail kontak festival berhasil diperbarui. Lanjut ke triggers. After insert transaksi tiket ini tuh, setiap ada pembelian tiket baru, trigger ini otomatis catat log perubahan kuota ke tabel log kuota tiket. Jadi, kita bisa tahu perubahan kuota setiap waktu tanpa input manualnya. Langsung aja kita run. Nah, di sini runnya juga berhasil. Oke, selanjutnya kita bakal lanjut ke before update festival statusnya. Kalau status festival diubah, trigger ini otomatis simpan riwayat perubahan ke tabel log festival status. Semua perubahan status tercatat aman untuk audit. Nah, ini kita run. Runnya berhasil. Lanjut ke before delete jadwal pentasnya. Saat jadwal pentas dihapus, trigger ini tuh otomatis backup datanya ke tabel backup jadwal pentas. Jadi data penting nggak langsung hilang, bisa dicek atau dipulihkan lagi. Langsung kita run. Oke, runnya berhasil. Kita lanjut ke create table log kuota tiket. Tabel itu nyimpan catatan setiap ada perubahan kuota tiket, misalnya setelah pembelian tiket. Di sini tuh ada ID tiket, jumlah kuota yang berubah, kuota sebelum dan sudah transaksi. Tabel ini otomatis terisi lewat trigger pas ada transaksi tiketnya. Kita run. Kita akan coba run. Nah, runnya berhasil. Lanjut ke create table festival statusnya. Tabel ini juga buat nyatet perubahan status festival, kayak dari akan datang ke berlangsung atau selesai. Semua ini otomatis keisi lewat trigger kalau ada perubahan status. Kita akan mencoba run lagi. Dan runnya berhasil. Lanjut ke table backup jadwal pentasnya. Tabel ini tuh fungsinya kayak tempat cadangan data jadwal pentas. Kalau ada data jadwalnya dihapus sebelum benar-benar hilang, sistem akan meng-backup dulu ke sini. Jadi kalau perlu data jadwal masih bisa dicek atau dipulihkan lagi. Runnya berhasil. Nah, kita bakal nunjukin semua table log ini otomatis diisi sama triggernya. Nah, semua tabel log ini nggak diisi manual, tapi otomatis diisi sama trigger saat ada perubahan penting kayak transaksi tiket, update status festival, atau penghapus jadwalnya. Fungsinya buat keamanan data dan pelacakan riwayat perubahan. Oke, kita lanjut ke select usernya. Pokoknya user ini tuh punya akses penuh ke seluruh database. Cocok untuk admin yang kelola semua data dan fiturnya. Kita bakal ngerun satu-satu. Nah, admin festival localhost. Kita lanjut ke auto usernya. Di query ini tuh buat ngubah password user admin festival. Jadi kalau kita lupa password atau mau ganti ke password baru yang lebih aman pakai perintah ini. Kita run. Caranya berhasil. Nah, lanjut ke grant all privilege-nya.
Di sini tuh perintah ini buat ngasih hak akses penuh ke user admin festival untuk semua tabel dan fitur yang ada di database di DB Indistek-nya. Artinya tuh dia bisa bikin tabel, edit data, hapus data, bahkan kelola struktur database. Kita run. Oke, berhasil. Nah, di sini kita tadi udah nge-run flash privilege-nya. Setelah kita buat user baru, udah ubah password atau kasih hak akses, perintah ini tuh dipakai buat nguatin ulang pengaturan user ke sistem. Jadi biar semua perubahan langsung aktif tanpa harus restart server database-nya. Ini juga sama, ke user-nya. Ya. Ini juga sama, kita jalanin grant-nya. Nah, ini juga lanjut ke create user buat editor jadwal tiketnya, kita run. Oh, ini. Select usernya. Nah, di sini tuh kelihatan di select user bots post from MySQL-nya itu ada editor jadwal tiket. Nah, kita bisa lanjut ke Grand Select on DB Indistek Festival. Di sini sampai apa namanya? Grand Indistek panggung, user editor boleh. Jadi user ini dia ke Grand Select-nya ya. Dari Indistek Festival artis panggung, user editor ini tuh boleh lihat isi tabel festival artis dan panggungnya, tapi nggak bisa nambah, ubah atau hapus data di situ. Ini kita bakal ngerasa satu-satu. Oke, dia jalan. Yaps. Lanjut. Oke. Ada juga Grand Select Insert Update Delete. Jadi tuh user editor ini tuh bisa lihat nambah, edit, dan hapus data di tabel jadwal, pentas, dan jenis tiketnya. Sesuai peran mereka buat ngatur eventnya. Kita bakal ngerun lagi. Oke, berhasil. Selanjutnya, ups. Ada juga Grand Select Insert atau Update On. Jadi tuh user editor ini bisa lihat nambah dan update transaksi tiket, tapi nggak bisa hapus transaksi biar data tetap aman. Kita bakal coba run. Yep, runnya juga berhasil. Lanjut ke Grand Execute on prosedurnya. Jadi user editor ini tuh boleh pakai fitur otomatis kayak nambah jadwal, proses pembelian tiket, update status, festival, dan update kontak, tapi tetap nggak bisa ubah isi prosedurnya. Sekarang kita ngejalanin. Oke. Sekarang satu-satu ya guys, biar lebih bisa lihat enak dilihatnya. Nah, di sini tuh lanjut ke Grand lihat isi view. Nah, di sini view ini tampilan gabungan data. Jadi user editor bisa akses data lengkap tanpa harus join manual. Nah, lanjutnya kita bakal run. Oke, kita run lagi Indistek festivalnya. Nah, flash privilege-nya itu juga perintah ini tuh untuk menyegarkan atau memuat ulang pengaturan hak akses user di database. Jadi setelah kita kasih grant atau buat user baru, database langsung update hak aksesnya tanpa harus restart server. Oke, semua hak akses sudah diatur sesuai peran masing-masing. Ada admin yang bisa kelola semua data dan editor yang cuma boleh ngatur data tertentu. Jadi privilege ini memastikan semua aturan itu langsung aktif. Nah, sekian dari demo kami, yaitu tentang DB Indistek. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trigger ini dibuat dengan perintah create trigger, lalu nama trigger, before atau after event on nama tabelnya. Lalu untuk melihat semua trigger yang aktif, kami menggunakan perintah show trigger. Oke, next. Kita masuk ke user. Kami membuat dua peran, yaitu admin festival dengan all privilege, dan editor jadwal tiket dengan hak yang sangat terbatas. Next. Nah, seperti yang sudah dirincikan di sini ya, peran editor hanya bisa select pada tabel master, memiliki hak root pada tabel operasional yang relevan, dan hanya bisa execute pada surat prosedur tertentu. Nah, ini memastikan pengguna tidak bisa mengakses data di luar lingkup kerjanya. Cara membuatnya, kami membuat user dengan perintah create user, lalu kami memberikan hak akses menggunakan perintah grant, bla bla on, bla bla to. Lalu untuk memverifikasi hak akses, kami menggunakan show grants for nama user at localhost. Next. Nah, selanjutnya di sini ada link demo. Jika ingin melihat langsung dari hasil karya kami. Nah, kesimpulan dasarnya, project Indistate ini telah berhasil mengimplementasi sebuah sistem basis data yang terpusat, otomatis, dan aman untuk manajemen festival musik. Kami berhasil menjawab semua rumusan masalah yang kami tetapkan di awal. Sebagai saran untuk pengembangan ke depan, sistem ini dapat diintegrasikan lebih lanjut dengan aplikasi mobile untuk menonton, dihubungkan dengan tools business intelligence untuk visualisasi data yang lebih interaktif, atau dikembangkan untuk menangani multi-event secara bersamaan. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.